Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihin. Wa lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihin. Wa lakal hamdu antal haqq. Wa wa'dukal haqq wa liqa'uka haqq wal jannatu haqq. Wan naru haqq was sa'atu haqq. Allahumma laka aslamna wa bika amanna wa alayka tawakkalna wa ilayka akamna wa ilayka anabna faghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma anta alamu bihi minna innaka anta al-aziz al-ghafurur rahim. Sahabat Yakesma Insan Madani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita semuanya dapat berjumpa dalam kajian Madani di awal Jumadil Awal ini. Semoga kajian kita di kajian rutin Madani ini menjadi wasilah kita semuanya bersilaturahim, wasilah semuanya kita untuk menuntut ilmu, dan semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Salam taslim untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Semoga kita beruntung mendapatkan syafaat sallallahu alaihi wasallam. Insan Madani yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tafsir ayat-ayat ahkam yang dikarang oleh Allamah Imam Ali As-Sabuni ketika beliau masih berada atau ketika beliau masih aktif di kuliah syariah di Makkah Mukarramah. Dan tafsir ayat-ayat ahkam ini merupakan kajian perdana kita pada pertemuan kali ini, dan setiap nantinya di pekan keempat di bulan berjalan kita akan membahas tafsir ayat-ayat ahkam. Tentu kita sangat insyafi bahwa kajian Madani di Las Yakes Maluku mendapatkan atau memberikan beberapa varian kajian, dan Al-Quran menempati kajian yang paling banyak diberikan porsinya, baik itu di hari Senin dengan tafsir atau dengan kajian tajwid, dan di hari Rabu dengan kajian tafsir Al-Qurtubi, dan di hari Kamis di pekan keempat di setiap bulannya akan dibahas lagi tafsir ayat-ayat ahkam. Mengapa tafsir ataupun Al-Quran menjadi bagian yang paling banyak kita bahas pada kesempatan kajian Madani? Karena menurut hemat kami bahwa hari ini di setiap kegaduhan-kegaduhan yang timbul di kalangan umat maupun perselisihan-perselisihan yang ada saat ini, semua itu dapat kita cari solusinya, cari jalan keluarnya di dalam Al-Quran. Oleh karenanya tidak heran jika seandainya Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadisnya, "Asyrafu ummati hamalatul Quran," bahwa kita berharap dengan kajian Quran yang setiap hari tertentu kita bahas ini, kita menjadi sebaik-baik umat, semulia-mulianya umat, bahwa orang-orang yang hamalatul Quran, orang baik itu dia membaca Al-Quran, baik itu dia menghafalkan Al-Quran, memperjuangkan Al-Quran, mendakwakan Al-Quran, mereka adalah orang-orang yang mulia di antara kalangan umatnya Nabi Muhammad SAW. Ini adalah harapan kita dari banyaknya kajian tafsir atau kajian Al-Quran dibahas di dalam kajian Madani. Insan Madani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di muqaddimah tafsir ayatul ahkam ini kita semuanya akan membahas tentang terutama apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan tafsir ayat-ayat ahkam, dan berapa banyak ayat-ayat ahkam terdapat di dalam Al-Quran. Tentu ketika kita berhadapan dengan Al-Quran, tidaklah kita temukan di sana melainkan ada hukum kita temukan di sana. Baik itu adalah hukum tajwid, baik itu adalah hukum qiraah, atau itu adalah hukum al-lughah, kita akan temukan di dalam setiap kita membaca satu ayat dari Al-Quran. Sebagaimana yang dikatakan ulama yang bernama Al-Qarafi, beliau mengatakan, "La takadu tajid ayah minal ayatil Quran illa wa fiha hukmun." Tidak engkau temukan satu ayat daripada ayat-ayat Al-Quran melainkan di sana ada hukum. Ketika kita baca innallaha ma'as sabirin, kenapa dikata Allah terdapat harokat ha di huruf ha-nya?
bukan innallahi atau innallahu atau kita majzumkan dengan innallah. Tentu di sana ada pertimbangan lughah atau pertimbangan hukum yang akan kita hukum bahasa yang kemudian kita dapatkan. Tapi berkaitan dengan ayat-ayat hukum, maka Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa ayat-ayat hukum di dalam Al-Quran tidak lebih dari atau paling banyak dia adalah 500 ayat. Ayat-ayat hukum ini atau pendapat Imam Al-Ghazali ini juga dikuatkan oleh pandangan Ibnul Arabi bahwa dalam Al-Quran paling banyak ayatnya, ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum itu ada di 500 ayat. Nah, tentu insan madani yang mulia, ketika kita mengambil hukum di dalam ayat-ayat Al-Quran, tentu di sana ada kalimat-kalimat yang sharih ataupun penjelasan-penjelasan yang jelas bahwa ayat itu berkaitan dengan hukum. Misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah yang di sana disebutkan tentang hukum atau kewajiban kita berpuasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kata kutiba merupakan kata yang jelas menandakan bahwa puasa adalah sesuatu yang diwajibkan. Begitu juga kita menemukan di sebelah halamannya, kita akan temukan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk membalas sesuatu serupa dengannya al-qisas. Jika kita membunuh, maka hukumannya adalah juga dengan sengaja dan bukti-buktinya telah terpapar di meja hakim, di mata hakim bahwa dia adalah orang yang telah membunuh dengan sengaja, maka tentu hukumannya juga adalah dibunuh. Hadirin insan madani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah tentang Al-Qur'an. Atau di ayat-ayat ahkam juga bisa jadi timbul karena selain sharihnya kata yang menjelaskan tentang hukumnya, baik itu wajib ataupun yang selainnya, maka juga biasanya didapatkan dari penggunaan ayat itu pada masalah-masalah atau pada kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang berimplikasi hukum. Misalnya, semacam kita membaca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah, di sana tentu kita tidak akan menemukan kata yang sharih tentang hukum itu sendiri. Baik itu kata misalnya kutiba atau dengan fi'il amr misalnya aqimu, ya. Kalau di dalam perintah tentang salat tentu kita temukan fi'il amr tentang aqimus shalah, atau tentang penunaian zakat, maka di sana juga kita akan temukan fi'il amr atau kata perintah yang mewajibkan atau yang mengindikasikan bahwa penunaian zakat itu bersifat wajib. Nah, di dalam surat Al-Fatihah tentu kita tidak menemukan itu, tetapi penggunaan surat Al-Fatihah ini berakibat, ya, mengakibatkan bahwa Al-Fatihah ini masuk dalam pembahasan tafsir ayat-ayat hukum. Al-Fatihah dibaca pada saat sholat. Al-Fatihah juga biasa kita baca dalam pengantar doa atau penutup doa, atau biasa kita juga gunakan dalam zikir, atau biasa kita gunakan juga di saat kita ingin meruqyah diri kita atau orang lain. Maka ayat surat Al-Fatihah ini berimplikasi atau bermuatan hukum dan dibahas dalam tafsir ayat-ayat ahkam. Insan madani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam As-Sabuni, Imam Ali As-Sabuni membagi tafsir ayat-ayat ahkam ini dalam beberapa pembahasan, fase pembahasan ataupun pertemuan yang disebut beliau dengan al-muhadharah. Di muhadharah pertama, beliau membahas tentang surat Al-Fatihah. Tapi sebelum membahas surat Al-Fatihah, beliau juga membahas di sana tentang ta'awudz atau bahasan tentang isti'adzah, tentang kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di sana tentu kita akan dapatkan bahwa kalimat isti'adzah ataupun ta'awudz ini dia termaktub di dalam Al-Qur'an sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah minasyaitonir rajim. Jika engkau hendak atau ingin membaca Al-Qur'an, maka harusnya kita meminta pertolongan ataupun perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk. Menarik tentunya ketika Imam As-Sabuni mengatakan di dalam tafsirnya tentang tafsir isti'adzah ini.
beliau sebagai penulis mengatakan bahwa yang perlu kita pahami ya di sentuhan tafsir isti'adzah ini yaitu kata syaitan. Nah, kata syaitan sebagaimana sebagian besar pandangan kita bahwa dia mungkin ada di antara kita berpandangan bahwa dia adalah makhluk khusus dari makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Kita menyerupakan mungkin dia dengan jin, kita merupakan dia mungkin sebagaimana makhluk manusia, atau kita menambah lagi namanya iblis dan kita tambahkan lagi nama makhluk Allah yang disebut dengan syaitan. Tapi beliau Imam Ali As-Sabuni mengambil pandangan atau mengutip pandangan Al-Qurtubi bahwa syaitan ini adalah li bu'dihi ya, setiap makhluk yang jauh anil haq wa tamarrudihi. Jadi setiap makhluk yang jauh dari kebenaran, dari hak, dan kemudian dia menyimpang, maka ini adalah disebut dengan syaitan. Oleh karenanya, wa dzalika li anna kulli 'atin mutamarrid minal jinni wal ins wad dawab syaitanun. Maka semua makhluk baik terdiri dari jin, manusia, bahkan itu adalah binatang yang kemudian dia menyimpang dari kebenaran, dia melakukan kemaksiatan, maka dia disebut dengan syaitan. Maka ketika kita berkata ataupun membaca kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan, bukan sekedar makhluknya itu adalah makhluk dari bangsa jin, tetapi sesungguhnya kita juga berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari makhluk yang baik itu jin maupun manusia yang mereka menyimpang dari jalan kebenaran. Baik, ini tentang al-isti'adzah. Tentu insan madani yang dimuliakan Allah, Imam Ali As-Sabuni ketika membahas tafsir ayat-ayat ahkam, beliau mengambil 10 langkah yang sampai kemudian nanti dengan penghujungnya dengan pengucapan hikmatut tasyri', ataupun kenapa sampai ayat ini di hikmahnya kemudian menjadi hukum atau disyariatkannya hukum pada ayat ini. Dia mulai dari kata tahlilul lafzi, daripada mengurai lafaz-lafaznya, kemudian mengurai makna secara global. Juga ada beliau sebutkan sebab-sebab turunnya ayat. Tentu kita tidak akan menghabiskan semua pembahasannya dalam satu pertemuan. Nanti kita akan cicil dia, kita akan buat semacam satu pertemuan dengan beberapa pembahasan yang tetap di pembahasan atau di muhadharah yang beliau tulis. Namun juga tidak akan menyingkap tentang misalnya hukum-hukum i'rab ya. Kenapa sampai dia berharokat fathah atau berharokat kasrah atau berharokat dhammah, kita tentu tidak akan membahas sampai di situ. Kita akan fokus pada pembahasan hukum di satu ayat dan bagaimana hikmah ayat ini mengandung tentang atau berindikasi hukum pada kehidupan kita. Baik, kita mulai dari surat Al-Fatihah. Tentu pada pertemuan yang lain atau pada pembahasan yang lain, insan madani sudah dapat membayangkan bahwa surah Al-Fatihah ini adalah surah yang sangat istimewa. Penyebutannya berulang-ulang, namanya banyak disebut ya. Bahkan saya dapat merasakan ya, atau dapat menerka, kita semua tentu dapat memungkinkan menyebutnya bahwa membaca ataupun mengucapkan Al-Fatihah ini, ayat-ayatnya lebih banyak daripada kita menyebutkan nama kita masing-masing. Bahkan dalam satu majelis tentu kita akan mengulang-ulangnya. Dalam salat sehari semalam kita ulang bacaan Al-Fatihah di setiap rakaat salat kita yang 17 itu. Tentu ini sangat istimewa. Oleh karenanya, karena dia sangat istimewa, surat Al-Fatihah memiliki banyak nama. Bahkan Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran menyebutkan bahwa kurang lebih surat Al-Fatihah memiliki 12 nama. Yang paling terkenal dia adalah surah ini dinamakan dengan Al-Fatihah. Kenapa dinamakan Al-Fatihah? Karena liftitahil kitabil aziz biha. Kita memulai membaca ataupun membuka Al-Mushaf Al-Quran, kita akan temukan pertama dia adalah surah Al-Fatihah. Tentu kita akan bertanya-tanya, kenapa sampai Al-Fatihah ditaruh di depan Al-Quran, di awal Mushaf, sedangkan dia bukan ayat yang pertama kali itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu ini pertanyaan yang umum kita dapatkan. Tidak masalah kita jelaskan kembali bahwa kenapa sampai dia diletakkan di awal mushaf. Karena pertama, alasannya adalah penempatan setiap ayat-ayat atau setiap surah di dalam Al-Qur'an itu adalah masalah-masalah yang tauqifi.
Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meminta berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, meminta surah ini diletakkan di depan, surah ini diletakkan di akhir, surah ini diletakkan di pertengahan. Itu adalah perintah ataupun keinginan dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam pembahasan yang cukup panjang di ulumul Quran, bahwa meskipun Al-Fatihah dia bukanlah surah yang pertama turun atau ayat yang pertama turun, melainkan surah Al-Alaq di awal-awal surah Al-Alaq, ayat-ayat itu yang pertama turun, melainkan tetapi surah yang pertama kali turun dengan pokok pembahasan yang lengkap 7 ayat itu adalah surah Al-Fatihah. Jadi ayat atau surah yang paling pertama kali turun dengan komposisi yang lengkap ayatnya itu adalah surah Al-Fatihah. Nah, kita bacakan perkataan ulama bernama Al-Walid mengatakan, "Inna sirra anna al-Fatihah fi awalil Qur'an li'annaha tashtamilu 'ala al-Qur'an kullah." Kenapa rahasianya Al-Fatihah diletakkan di awal Al-Qur'an? Karena surat Al-Fatihah mengandung seluruh muatan daripada Quran. Seluruh muatan kandungan Quran itu ada di dalam surat Al-Fatihah. Kok bisa begitu? Nah, kalau kita mau merinci, li'anna al-Fatihah tashtamilu ala thalathah. Karena Al-Fatihah itu mengandung tiga pembahasan atau tiga pokok. Yang pertama adalah at-targhib. Dia adalah motivasi kita untuk berada di dekat Allah Subhanahu wa taala, ya. Di sana kita akan dapatkan harapan-harapan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, ya. Juga ada tarhib, adalah kita memohon daripada Allah Subhanahu wa taala jauh dari ancaman-ancaman, jauh daripada mara bahaya. Di sana disebutkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini bermuatan tentang tarhib atau tentang harapan kita untuk jauh dari ancaman Allah, atau ini adalah orang-orang yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia memuat masalah ini juga. Kemudian di sana adalah tauhid. Di dalam surat Al-Fatihah kita akan menemukan seluruh pembahasan tauhid, baik itu tauhid uluhiyah, baik itu tauhid rububiyah, baik itu ada asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala, ada di dalam surah Al-Fatihah ini, sehingga dia sangat lengkap pembahasannya. Oleh karenanya layaklah dia ditemukan ataupun ditempatkan di awal pembahasan atau di awal kita membuka Al-Qur'an. Inilah surah Al-Fatihah. Itu nama pertamanya, Al-Fatihah. Yang kedua, dia disebut dengan Ummul Kitab karena dia Ummul Kitab, ya, ibunya Quran, ibunya Al-Quran. Lishtimaliha alat al-maqasid asasiyah. Ya tadi itu, karena dia menghimpun daripada maksud-maksud yang pokok. Ada targhib, ada tarhib, ada pun tauhid. Bahkan ulama mengatakan bahwa jika seandainya kita ingin menulis pembahasan tauhid berkaitan dengan surat Al-Fatihah, maka tidak cukup satu jilid pembahasan tauhid karena kita mengulasnya dari sisi surat Al-Fatihah. Ada juga disebut surat As-Sab'ul Mathani. Kenapa As-Sab'ul Mathani? Karena dia adalah 7 ayat yang selalu terulang-ulang, selalu kita ucapkan. Maka ini 3 nama pokok daripada surah Al-Fatihah. Di dalam tafsir ayat Al-Ahkam, Imam Ali As-Sobini juga menulis satu sesi pembahasan penting tentang tanbih, tentang perhatian, tentang bahaya kita membaca ataupun mengulas satu ayat dengan fadilah-fadilahnya secara khusus, ya, dengan mengabaikan fadilah surah-surah yang lain. Ini berbahaya karena di bagian tentu kita pernah mendapatkan berita, mendapatkan informasi, pernah membaca mungkin bahwa surat Al-Fatihah ini memiliki sangat banyak manfaat. Betul memang. Kalau kita membaca surat Al-Fatihah, manfaat-manfaatnya biasa kita akan temukan bahwa dia dibacakan untuk meruqyah, ya, ataupun juga bisa dijadikan pendahuluan untuk kita berlindung dari Allah, dari godaan, dari gangguan jin ketika kita ingin tidur dengan menambahkannya surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Nah, ini bagian daripada faedah ataupun fadilah dari surat Al-Fatihah. Tapi yang paling harus kita pahami insan madan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
bahwa fadilah satu surah, fadilah ayat-ayat tertentu, itu tidak akan pernah menghilangkan fadilah surah ataupun ayat-ayat yang lain. Ini perlu dipahami. Sehingga kalau kita membaca surat Al-Fatihah dengan fadilahnya tentunya, maka sebenarnya di ayat-ayat yang lain, di surat-surat yang lain, di penggalan ayat-ayat yang lain juga terdapat fadilah karena kulluhu min kalamillah. Karena semua Al-Quran ini adalah kalamullah subhanahu wa ta'ala, tentunya dia memiliki fadilah, dan satu fadilah pada satu surat yang melekat pada satu surat tidak menghilangkan fadilah pada surah ataupun ayat-ayat yang lainnya. Insan madani yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini tentu kita akan mulai dari Al-Basmalah, tafsir Al-Basmalah. Tentu kita tidak akan panjang lebar dengan kata per katanya, tapi kita akan membahas tentang sentuhan-sentuhan khusus kenapa Allah Subhanahu wa taala menaruh kata itu atau memberikan pelayanan-pelayanan tentang kata-kata itu. Nanti kita akan jelaskan di dalam sentuhan-sentuhan khusus pada satu kata atau satu ayat di dalam setiap tafsirannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat ini tentunya akan kita temukan sentuhan khusus dan kemudian perlu perhatian yang lebihnya di kata Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah ini tentang kalimat jalalah, kata jalalah yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah kata, ya, ulama dituliskan di sini bahwa kata yang dia tidak diambil dari akar kata yang lain. Ya. Kita tidak temukan kata ini pada padanan kata lain atau pada akar kata yang lain. Ini jumhur mengatakan kata Allah itu. Jadi bismillah kata Allahnya. Dan secara khusus kata Allah, ya, istimewanya kata Allah ini, dia tidak boleh dijadikan nama makhluk. Jadi tidak boleh misalnya fulan, ya, si Ahmad atau siapa bernama Ridwan misalnya, punya anak dia namakan nanti Allah, naudzubillah. Ini dilarang, diharamkan, ya, karena ini kata yang khusus hanya istimewa untuk dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak diambil dari akar kata yang lainnya. Kecuali kita nambahkan di sana di depannya kata Abdullah atau kata Abdun, maka menjadi Abdullah. Nah, ini artinya berubah menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita di Indonesia biasanya menyingkat-nyingkat nama-nama itu, ya. Abdullah kita jadikan Dulo misalnya atau Dula. Nah, ini tentu akan berlainan arti dari nama yang semestinya diucapkan. Tentu ketika kita memberikan nama pada anak, pada siapa saja yang ingin kita muliakan dengan nama, kita akan melihat aturan-aturan dalam memberi nama itu. Baik misalnya kita akan melihat dari sisi historisnya, atau kita melihat dari sisi filosofis sebuah nama itu, atau kita melihat dari nilai-nilai etika, ataupun kita melihat dari nilai-nilai estetika, dari ketika kita menyandingkan ataupun memberikan satu nama kepada seorang anak. Nah, ketika kita bilang Dula ataupun Dula, ini tentu akan tidak lagi seperti yang diharapkan. Padahal dia adalah nama yang disebutkan di sana sangat mulia, yaitu hambanya Allah Subhanahu wa taala. Nilai filosofi yang kemudian bisa kita dapatkan bahwa dengan nama ini dia menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan perintahnya dengan benar. Atau misalnya kita pakai namanya Abdurrahman, ya, hambanya Allah yang Maha Pengasih, ya, atau yang Maha Penyayang. Maka tidak boleh kita panggil Rahman. Karena itu Rahman adalah namanya Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus lekatkan nama tadi itu secara utuh yang bernama Abdurrahman. Ini hal-hal yang biasanya terlanjur kita lakukan di masyarakat, padahal ini adalah hal yang tidak pantas, bahkan dilarang di dalam agama kita. Tidak pantas kita kemudian menyebut namanya Ar-Rahman, karena itu nama miliknya Allah Subhanahu wa taala. Sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan tidak boleh selain Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata Rahman, kecuali kita tambahkan di sana Abdurrahman. Insan madani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu ini merubah kebiasaan, merubah kebudayaan, mungkin kita bilang katakan seperti itu, atau merubah kebanyakan perspektif. Tentu tidak mudah, tapi mari kita mulai belajar bahwa nama yang tadinya doa, nama yang tadinya adalah sesuatu yang mulia,
Nilai-nilai yang kita ingin tanamkan di sana juga adalah mulia dan berimplikasi doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia menjadi anak yang sesuai dengan namanya. Tentu lebih baik kita menjaga etika dan estetika ketika kita memanggil dan menyandingkan, menyematkan sebuah nama. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insan madani yang menyaksikan siaran ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata Ar-Rahman Ar-Rahim, di dalam kata Bismillahirrahmanirrahim, yang perlu kita pahami di sana kata penggalan kata Rahman dan penggalan kata Rahim. Di sini disebutkan Ar-Rahim khas lil mukminin. Sifat rahimnya Allah Subhanahu wa taala itu dikhususkan untuk orang-orang yang beriman. Walafzur Rahman, kata Rahman itu dia adalah am, dia diuntukkan untuk seluruh alam. Maka ketika kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tentu bahasan terjemahan kita dengan penafsiran yang sisi penafsiran yang ada tentunya tidak dapat menjangkau ternyata bahasan kita itu. Tidak akan dapat menjelaskan bahwa Rahman ini menyeluruh dan Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat ini pada seluruh alamnya. Allah Subhanahu wa taala membagikan sifat ini kepada seluruh alamnya dan menetapkannya kepada mereka. Tetapi di sisi Rahim, Allah Subhanahu wa taala melekatkan itu sifat ini hanya untuk orang-orang yang beriman kepadanya, kepada orang-orang yang mempercayainya. Oleh karena itu, insan madani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini juga disebutkan bahwa Rahman dan Rahim ini bersifat bermakna satu adalah sifatnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang, dalam bahasa kita tentunya yang Maha Pengasih, sedangkan Rahim ini adalah sifat Allah Subhanahu wa taala yang bersifat fi'il, yang bermaksud fi'il, bermaksud perbuatan. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Rahman, sifat pengasih ataupun penyayang, Allah Subhanahu wa taala bukan hanya memiliki sifat itu, tetapi Allah Subhanahu wa taala juga berlaku seperti itu, ya. Jadi tidak hanya klaim, tidak hanya sekedar ungkapan semata Allah itu yang Rahim, Allah itu yang Rahman, tapi itu juga adalah sifatnya Allah Subhanahu wa taala, perilakunya Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang mengatakan, insan madani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rahim ini adalah sifat Allah Subhanahu wa taala dengan yang paling penyayang, yang paling pengasih dengan seluruh detil-detilnya. Mari kita ulas ya, kita bahas. Ketika kita semuanya mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada kita semuanya dengan memberikan kesehatan. Kita sehat, kita bugar. Dalam pandangan kita dapat bernafas, kita dapat berjalan, kita dapat beraktivitas, kita sehat, walhamdulillah. Tapi yang dimaksud dengan Rahim ini, Allah penyayang yang memberikan kesehatan pada kita itu dengan seluruh detil-detilnya dan tidak ada errornya, tidak ada margin error di sana. Seperti apa? Ketika kita bilang sehat, mata kita berkedip, kedipan mata kita ini, ya, kedipan mata kita itu dengan sifat Rahimnya Allah Subhanahu wa taala dapat memberikan beberapa kali kedipan dalam setiap menitnya. Ada yang mengatakan kurang lebih 10-15 kali setiap menit mata kita ini berkedip. Dan maha agungnya Allah Subhanahu wa taala dengan rahimnya itu tadi, jika seandainya mata kita ini tidak berkedip normal sebanyak itu dalam 1 menit, maka kita akan mendapatkan penyakit. Ya, kita akan mendapat penyakit dan air mata itu terus akan keluar pada diri kita, pada mata kita. Begitu juga ketika kita membahas tentang detilnya rahimnya Allah, detilnya maha kasihnya Allah dengan memberikan kita alis mata. Nah, ini kan kita tidak anggap itu sehat punya alis mata. Tapi dengan rahimnya Allah Subhanahu wa taala, alis mata ini dijadikan sebagai pelindung mata kita dari sengatan sinar matahari. Bulu mata kita dijadikan pelindung dari itu semua sehingga kita menjadi sehat. Dengan detil-detilnya itu Allah Subhanahu wa taala disebut dengan rahim. Begitu juga kalau kita ingin membahas tentang Allah meletakkan susu itu tadi di dalam perut, di dalam tubuh manusia ini di antara kotoran dan darahnya dan itu tidak tercampur. Nah, Masya Allah ya. Dengan rahimnya Allah Subhanahu wa taala itulah yang kita peroleh, ya. Atau kadar gula yang berada di dalam darah kita.
tidak disebut dengan hipoglikemia ataupun hiperglikemia, kita tidak kekurangan gula, tidak kelebihan gula, tapi standar sesuai aturan, dan itu termasuk dari sifat rahimnya Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh detil-detilnya. Ini yang dimaksud dengan ketika kita bicara tentang atau kita berkata tentang bismillahirrahmanirrahim, maka yang dimaksud di sana adalah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, dengan seluruh kerahimannya, dengan seluruh sifat rahmannya, ya, kita mengucapkan itu ketika kita memulai segala sesuatunya. Insan madani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya rasa pada pertemuan perdana kita di kajian tafsir ayat-ayat ahkam, kita mulai dengan muqaddimahnya. Tentu kita akan mendahulukan pembahasan surat Al-Fatihah ini karena begitu sangat pentingnya. Nanti insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita dari seluruh kesalahan-kesalahan yang kita perbuat, dan tentu insan madani dapat melakukan ataupun berinteraksi dengan kami baik melalui nomor WA yang telah kami terakan pada flyer setiap kajian kami, ataupun dapat menulisnya di dalam kolom komentar yang insya Allah akan kita bahas jika berkenan pada setiap pertemuannya insyaallah. Semoga Allah mengampuni kita semuanya dan menjadikan ini adalah ilmu yang bermanfaat. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.